Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Maria. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat: pertama, mengetahui karakteristik kekayaan dan keberagaman Indonesia berdasarkan letak geografis dalam peta. Kedua, menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Ketiga, menentukan ide pokok dalam teks percakapan. Keempat, memahami makna lambang Pancasila dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya sangat strategis. Untuk melihat letaknya secara geografis diperlukan peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Peta dibedakan menjadi dua, yaitu peta umum. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya secara umum. Kedua, peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Contohnya, peta politik, peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, dan lain-lain. Perhatikan contoh peta berikut. Berikut ini adalah peta persebaran pertanian di Indonesia. Berbagai macam hasil pertanian yang ada di Indonesia, kalian bisa lihat di beberapa pulaunya. Ada keterangannya di sana. Hasil pertanian rumput laut, lada, kopi, teh, dan lain sebagainya. Berdasarkan peta tersebut, sepatutnya kita bangga bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang SDA atau sumber daya alamnya melimpah. SDA tersebut ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Untuk itu, kita harus memanfaatkannya secara hemat, tepat, berhati-hati, dan seefisien mungkin. Dikarenakan kondisi geografis yang begitu luas, membuat Indonesia memiliki beragam suku. Suku setiap pulau yang tersebar di Indonesia berbeda-beda. Kemudian budaya yang termasuk budaya adalah bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, serta tradisional, lagu daerah, tari daerah, makanan khas daerah, adat istiadatnya. Yang selanjutnya adalah agama. Di Indonesia, agama yang diakui oleh negara adalah 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meski beragam, Indonesia tetap satu dalam ikatan semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetap satu jua. Meski di Indonesia memiliki beragam agama yang berbeda, namun penduduknya tetap hidup rukun. Hidup rukun dalam beragama dapat terwujud dengan memiliki toleransi, atau suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa membeda-bedakan. Melaksanakan program pemerintah tentang umat beragama yang dikenal dengan Trik Kerukunan Umat Beragama, tujuannya adalah supaya tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Nah, apa yang dimaksud Trik Kerukunan Umat Beragama? Ada 3, yaitu yang pertama, kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama atau kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, atau yang dimaksudkan bahwa tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra baik secara baik dengan pemerintah.
Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, menentukan ide pokok dalam teks percakapan. Cara menentukannya yaitu yang pertama mendengarkan teks percakapan secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat informasi penting. Yang ketiga, menentukan topik percakapan. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan. Yang kelima, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama. Selanjutnya adalah makna lambang Pancasila dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian perhatikan, kolom yang terlihat ini adalah sila-sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, kita akan pelajari tentang makna simbol dari sila-sila tersebut. Yang pertama, bintang emas artinya sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Yang kedua, rantai disusun atas gelang-gelang kecil menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Yang ketiga, pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar beringin untuk tumbuh. Akar tersebut menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang keempat, banteng digunakan karena merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya dengan manusia yang bermusyawarah, di mana orang-orang berkumpul dan berdiskusi. Kelima, padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan. Ya, baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya dan tetap semangat belajar, jaga kesehatan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah.